Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersyukur ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke. Isti'dad dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 3 ya. Dibuka buku sirahnya. Tentang apa pembelajaran 3? Yaitu tentang kepemimpinan Rasul di Madinah ya. Tentang apa? Kepemimpinan Rasul di Madinah. Dibuka halaman 19 sudah semuanya. Yang di sini akan dibahas adalah langkah-langkah yang dilakukan Rasul ketika berada di Madinah. Apa langkah pertama yang dilakukan Rasul itu yaitu mendirikan Masjid Nabawi ya. Mendirikan Masjid Nabawi, yaitu setelah tiba di kota Madinah, Rasul itu mendirikan Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah tempat unta beliau berhenti. Nah, tanah ini dulunya milik 2 anak yatim, kemudian kok bisa dimiliki oleh Rasul, yaitu dibeli oleh beliau. Nah, beliau sendiri ikut serta dalam proses pembangunan masjid. Jadi Rasul itu ikut membantu-bantu dalam pembangunan masjid ya. Sehingga semakin membangkitkan semangat kerja kaum muslimin. Ketika Rasul ikut campur membangun masjid, otomatis orang lain juga harus semangat dong. Lihat pemimpinnya semangat dalam membangun masjid, yang lainnya juga harus semangat. Nah, di samping itu, beliau juga mendirikan rumah-rumah bagi istri-istri beliau yang letaknya di sebelah masjid. Jadi, selain membangun masjid, juga membangun rumah untuk istri-istri beliau ya Nana ya. Selanjutnya, Masjid Nabawi itu tidak hanya digunakan untuk sholat saja. Untuk apa lagi Ustazah? Untuk menerima pengajaran Islam, untuk belajar ya. Tempat untuk mendamaikan suku dan yang berseteru, mengatur berbagai urusan seperti tempat untuk musyawarah seperti itulah anak. Memberangkatkan pasukan dan bermusyawarah. Di samping itu, ia juga sebagai tempat tinggal bagi kaum fakir muhajirin. Nah, masih ingat kaum muhajirin itu siapa? Nah, kaum muhajirin itu adalah orang yang hijrah ke Madinah, sedangkan Ansor yang menyambut kedatangan Nabi atau orang asli Madinah ya. Langkah kedua apa ya anak-anak? Mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Nah, di sini Rasul mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum Ansor, di mana beliau mempersaudarakan keduanya di rumah Anas bin Malik. Nah, mereka berjumlah 90 orang, separuh dari kalangan muhajirin dan separuh lagi dari kalangan Ansor. Nah, beliau itu mempersaudarakan di antara mereka untuk apa? Tujuan mempersaudarakan keduanya itu tolong menolong, saling mewarisi jika ada yang meninggal dunia di antara mereka. Nah, mereka tanpa memberikan kepada kerabatnya. Hal ini berlangsung sampai perang Badar. Maka turunlah firman Allah yang artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Nah, ini tentang hak waris. Hak waris mewarisi menjadi gugur, tapi ikatan saudara masih tetap berlaku. Jadi ya, hak mewarisi itu lebih kuat karena ikatan saudara. Nah,
Arti persaudaraan ini adalah agar fanatisme jahiliyah menjadi lebur dan tidak ada sesuatu yang dibela kecuali Islam. Fanatisme itu apa, Ustazah? Coba kalian lihat di situ. Fanatisme adalah keyakinan yang terlalu kuat terhadap ajaran paham agama politik. Nah, terlalu fanatik, terlalu dominan gitu ya, Nana. Contoh bentuk persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor adalah apa yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin dengan Sa'ad bin Arabi dari Ansor. Jadi Abdurrahman itu dari Muhajirin, Sa'ad itu dari Ansor. Nah, Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, sesungguhnya aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Maka bagilah hartaku itu menjadi 2, dan aku juga memiliki 2 orang istri. Maka lihatlah keduanya, mana yang membuatmu tertarik, maka akan aku ceraikannya. Bila masa iddahnya telah selesai, maka nikahilah. Jadi saat itu menawarkan hartanya dan menawarkan istrinya ya. Kemudian Abdurrahman itu menjawab, Abdurrahman tadi dari kaum Muhajirin, semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana pasar kalian. Nah, Abdurrahman itu cuma minta tunjukkan pasar kalian. Akhirnya Allah melimpahkan harta yang banyak kepada Abdurrahman bin Auf. Contoh lain, orang Ansor menawarkan kepada saudara-saudara mereka dari Muhajirin berupa kebun kurma. Mereka berkata kepada Rasulullah, beginilah kebun kurma milik kami. Ini untuk diberikan kepada saudara kami. Langsung Rasul itu menjawab, jangan. Kenapa? Langsung kaum Ansor kembali berkata. Nah, lalu kaum Ansor berkata lagi, kalau begitu kalian membantu kita merawat pohon-pohon kurma kami, maka kami akan mengikut sertakan kalian dalam memanen buahnya. Mereka setuju dengan hal itu. Jadi ada usahanya untuk mendapatkan sesuatu ya Nana ya. Hal itu tadi menunjukkan kemurahan hati kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin. Kenapa? Karena mereka itu mau berkorban, lebih mementingkan kepentingan saudaranya di atas kepentingan diri mereka sendiri. Mencintai mereka serta menyayanginya walaupun diri mereka sendiri itu juga ada kekurangannya. Nah, yang ketiga, membuat perjanjian dengan kaum Yahudi Madinah. Nah, setelah Rasulullah menata pilar-pilar masyarakat baru yang islami dengan cara membangun kesatuan akidah, politik, dan persatuan di antara kaum muslimin, beliau itu mulai mengatur hubungan dengan kaum non-muslimin. Nah, untuk apa sih kok harus mengatur hubungan dengan kaum muslimin? Yaitu agar memberikan rasa aman dan damai dan kebaikan bagi seluruh masyarakat Madinah. Karena di Madinah kan tidak hanya ditempati oleh kaum Islam ya, Muslim ya, juga ada kaum lain non Muslim. Sebagian orang-orang yang Muslim yang tinggal di Madinah saat itu adalah kaum Yahudi. Rasulullah membuat perjanjian bersama mereka. Meskipun mereka memendam kebencian dan permusuhan terhadap Rasul terhadap kaum muslimin, namun mereka tidak berani menampakkannya. Jadi mereka hanya diam. Nah, apa sih perjanjian, butir-butir perjanjian yang dilakukan oleh Rasul dengan kaum Yahudi itu? Yang pertama, jaminan kebebasan menjalankan agama masing-masing. Nah, kedua, mereka harus bahu-membahu atau tolong-menolong dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Yang ketiga, wajib membantu orang yang dizolimi. Yang keempat, menyerang Madinah, saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Madinah, tolong-menolong. Kelima, Rasul adalah pemimpin tertinggi di negeri ini dan Yahudi bagian darinya. Jika mereka
terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan Muslim, urusan dikembalikan kepada Rasulullah ya Nana ya. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Rasul tadi? Pentingnya masjid dan peranan dalam Islam. Karena itu Rasul memulai dakwah di Madinah dengan mendirikan masjid apa tadi anak-anak? Masjid Nabawi. Yang kedua, ketulusan kaum Ansor dan sifat mereka yang suka mengutamakan kepentingan orang lain. Yang kayak tadi menawarkan harta, menawarkan kebun kurma. Oke? Paham ya anak-anak ya sampai sini? Nah, sekarang nanti tugas kalian adalah mengerjakan halaman 25 ya anak-anak ya. Yang bagian 2 soal 1 sampai 10. Oke? Semangat terus. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nanti kalau tidak ada yang dipertanyakan bisa langsung chat Ustadzah ya. Yes, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam buat ayah bunda. Semoga lelahnya menjadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.